Halo teman-teman, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tentang pengambilan keputusan kelompok dan kepemimpinan. Yang pertama akan membahas tentang tahapan pengambilan keputusan kelompok. Teori fungsional pengambilan keputusan kelompok ini meyakini bahwa kelompok dengan kemampuan pengambilan keputusan yang baik menggunakan prosedur yang mengatur bagaimana mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menimbang informasi yang baik juga. Di sini juga akan membahas tentang tahapan kelompok dalam mengambil keputusan. Secara umum, kelompok mengambil keputusan dengan melalui tahapan seperti berikut. Yang pertama, phase orientasi, yang kedua phase diskusi, yang ketiga phase keputusan, dan yang keempat phase implementasi. Di sini juga membahas tentang tahapan-tahapan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada level posisi, yang kedua ada level hubungan, yang ketiga level pencapaian, keempat level mengembangkan tim, dan yang kelima ada level kepribadian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang orientasi. Orientasi adalah sebuah keputusan dimulai dengan munculnya problema yang membutuhkan solusi. Dalam fase orientasi, kelompok perlu mengorganisasi prosedur yang akan digunakan. Hasil dari fase orientasi antara lain adalah 1. Pendefinisian masalah. Model mental bersama adalah hasil utama yang diharapkan di akhir fase orientasi. Model mental merupakan sebuah skema kognitif yang mengorganisasi informasi deklaratif dan prosedural terkait situasi masalah yang dimiliki setiap kelompok. Kedua, proses perencanaan. Pentingnya proses perencanaan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kelompok dengan perencanaan baik yang tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki perencanaan. Keputusan. Skema keputusan sosial adalah metode kelompok untuk menggabungkan individu. Skema keputusan sosial adalah sebuah strategi atau aturan yang digunakan dalam kelompok untuk memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang diusulkan dan dibahas selama musyawarah kelompok. Skema keputusan sosial yang umum ada 5. Yang pertama, delegating decisions. Kedua, averaging decisions. Ketiga, plurality decisions. Keempat, unanimous decisions. Kelima, random decisions. Implementasi. Apabila keputusan dibuat, dua pekerjaan penting tetap harus dilakukan. Pertama, keputusan harus dilaksanakan. Kedua, kualitas keputusan harus dievaluasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain, prosedur justice, mengandung persepsi tentang keadilan dan legitimasi, metode yang digunakan untuk membuat keputusan, menyelesaikan perselisihan, dan mengalokasikan sumber daya. Kedua, participation and voice. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi tentang keadilan prosedural. Tetapi ketika individu percaya bahwa mereka memiliki suara dalam masalah tersebut dan dapat mengungkapkan kekhawatiran yang mereka miliki, serta adanya orang lain yang mendengarkan dan menanggapi, maka mereka cenderung lebih terlibat dalam pelaksanaan keputusan akhir. 5 jenis dasar dari proses pengambilan keputusan, antara lain 1. Decide. Pemimpin memecahkan masalah atau membuat keputusan dan mengumumkannya kepada kelompok. 2. Konsul individual. Pemimpin berbagi masalah dengan kelompok secara individu, mendapatkan ide dan saran mereka satu lawan satu tanpa bertemu sebagai kelompok. 3. Konsul kelompok. Pemimpin mendiskusikan masalah dengan anggota sebagai kesatuan kelompok dan secara kolektif mendapatkan masukan mereka. Keempat, facilitate. Pemimpin mengordinasikan analisis kolaboratif masalah untuk membantu kelompok mencapai konsekuensi tentang masalah. 5. Delegate. Apabila kelompok telah berfungsi secara mandiri tanpa pemimpinnya, maka ia dapat menyerahkan masalah tersebut pada kelompok. Kesulitan dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, kesalahpahaman tentu tidak dapat dihindari. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya anggota kelompok yang kesulitan mengungkapkan maksudnya secara jelas, sehingga terjadi kesalahan dalam menangkap pesan. Beberapa hal yang mempengaruhi kesalahan dalam penangkapan pesan antara lain: A. Level atau menyederhanakan pesan, B. Sharpen atau memoles perbedaan atau pesan, C. Assimilate atau menginterpretasikan informasi agar sesuai dengan kepercayaan pribadi. Kemudian the share information bias,
kondisi di mana individu membicarakan informasi yang telah diketahui banyak anggota atau share information, dan menyimpan sendiri atau sedikit membicarakan informasi yang tidak diketahui umum atau unshare information dapat menjadi berbahaya. Menurut Wittenbaum tahun 1998, ada beberapa cara mencegah bias, antara lain A. Menghadirkan anggota senior yang berpengalaman, B. Menggunakan pendekatan advokasi daripada diskusi umum, C. Menekankan pentingnya perbedaan pendapat agar mendapatkan peningkatan keragaman opini dalam kelompok, D. Penggunaan GDSS atau Group Decision Support System. Kemudian kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, membuat, yaitu usaha individu untuk menjaga anggota kelompoknya dari hal atau informasi negatif yang dapat merusak kebutuhan kelompok. Kedua, balance paradox, yaitu kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengemukakan penolaknya dalam diskusi hanya untuk menghindari konflik selama diskusi. 3. Pluralistic ignorance, yaitu suatu kecenderungan anggota dalam kelompok untuk menolak suatu hal dalam diskusi, tetapi memilih untuk menerimanya karena beranggapan semua orang menyetujui. 4. Entrapment, yaitu kondisi di mana individu lebih memilih untuk mengeluarkan biaya pada hal yang diinginkan atau dipilih daripada hal yang telah sesuai dengan standar. 5. Sunk cost, yaitu kehilangan sumber daya. Penyebab diskusi kelompok ada 3. Yang pertama, cohesiveness atau kekompakan. Ciri kelompok dengan kekompakan yang baik tampak pada penyelesaian masalah dalam kelompok tanpa banyak pertengkaran. Dari konflik antara anggota dapat dihindari. Yang B. Structural fault of the group of organization atau kesalahan struktur kelompok atau organisasi. Kesamaan latar belakang, kekurangan kepemimpinan, faktor kepemimpinan, riwayat kesalahan anggota, dan penyimpang moralitas dapat meningkatkan kemungkinan diskusi kelompok. C. Faktor situasional provokatif, membuat keputusan menjadi sangat berat karena tekanan dari banyak faktor. Contohnya, dikejar waktu. Tekanan ini mendorong kelompok untuk melakukan diskusi sebelum memutuskan suatu hal.